Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Kelompok kami beranggotakan Dodi Zainuddin, Sony Sonjaya, Mufti Ajis Pratama, Yolanda Anggia, dan Novianti Lailasari. Yang pertama-tama, saya Mufti Ajis Pratama akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyimpan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Jadi sistem informasi itu menyimpan informasi bagi manajemen. Caranya itu dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lalu yang berikutnya ada sistem informasi akuntansi pembelian dan sistem informasi penjualan. Lalu ada kesimpulannya ya. Jadi sistem informasi akuntansi pembelian itu adalah sistem yang dibuat dengan tujuan mengidentifikasikan kebutuhan informasi mengenai pembelian yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi pembelian juga berguna dalam mengenali kebutuhan untuk membeli persediaan fisik seperti bahan baku. Lalu sistem akuntansi penjualan itu adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Jadi kesimpulannya itu akuntansi pembelian dan penjualan itu untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Lalu yang berikutnya ada efektivitas pengelolaan kas. Efektivitas pengelolaan kas itu segala hal tentang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan kas adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahan penggunaan atau memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Jadi disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan kas menyangkut derajat keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahpenggunaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Perkenalkan, nama saya Sony Sonjaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua golongan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka, contohnya seperti pengertian, konsep, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena tertentu. Nah, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisa secara detail. Contohnya seperti makalah dan skripsi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi objek penelitian. Nah, menurut Bapak Sumanto, populasi objek penelitian itu merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua karyawan di PT Graha Kimia Sentosa. Nah, sedangkan menurut Bapak Arkunto menjelaskan sebagai patokan jika jumlah subjeknya kurang dari 100, alangkah baiknya kita menggunakan seluruhnya, dan apabila lebih dari 100 kita ambil 10% sampai 15% atau 15% sampai 25%. Karena jumlah karyawan di PT Graha Kimia Sentosa ini berjumlah 200 orang, maka sampel yang kita gunakan yaitu
sebanyak 50%. Lalu di sini kita ada sebuah tabel. Nah, tabel ini merupakan jumlah sampel tiap departemen dari PT Geraha Kimia Sentosa. Nah, dilihat dari paling bawah di sini ada 100 orang yang melakukan responden terhadap penelitian tentang menguji dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penjualan terhadap efektivitas pengelolaan kas. Nah, kenapa di sini kita gunain 100 orang? Nah, ini untuk mempermudah kita untuk melakukan penelitian tersebut. Dan kuesioner ini disusun dalam beberapa item pertanyaan, dan responden diminta menjawab semua pertanyaan yang berupa pemilihan salah satu jawaban persetujuan atas pernyataan yang telah disediakan. Lalu kuesioner penelitian ini terdiri dari data responden, pertanyaan dengan pilihan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan berisi pertanyaan yang berhubungan dengan variabel. Nah, yang berhubungan dengan variabel nanti dan yang berhubungan dengan variabel nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Lelasari dari kelompok B akan menjelaskan tentang variabel dan definisi operasional variabel. Variabel adalah suatu hal yang bisa berbentuk apa saja yang telah ditentukan sendiri. Sebagai pembelajaran agar memperoleh informasi yang nantinya peneliti sendiri, akan menyimpulkan hal tersebut. Dan di sini variabel terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah variabel independen dan yang kedua adalah variabel dependen. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang variabel independen. Variabel independen atau juga disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang mampu mempengaruhi ataupun dapat menimbulkan faktor penyebab berubahnya suatu variabel dependen. Dan untuk variabel independen di PT Geraha Kimia Sentosa ini ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan, karena perusahaan ini kan bergeraknya di bidang perusahaan dagang gitu. Dan yang pertama sistem informasi akuntansi pembelian. Sistem informasi akuntansi pembelian yang merupakan metode prosedur pencatatan yang dirancang oleh manusia ataupun yang sudah terkomputerisasi atau udah jadi sistem gitu, yang menjalankan proses pengumpulan, menyimpan dan menyajikan data informasi untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis dan menggolongkan dan melaporkan transaksi yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan yang digunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran dengan maksud untuk sendiri atau dijual kembali. Jadi kan PT Geraha Kimia Sentosa ini kan bergerak di bidang perusahaan dagang, barang yang berupa barang tambang atau chemical itu. Jadi si perusahaan ini apakah telah memakai sistem pembelian yang sudah terkomputerisasi ataupun masih secara manual, karena bagian processing atau pembelian ini kan akan yang mengatur apa saja sih yang akan dibeli, dan dia akan merekap semua yang ada yang udah dia beli untuk dijual kembali gitu. Dan yang kedua dari variabel independen itu yaitu sistem informasi penjualan akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan yaitu metode atau prosedur pencatatan yang dirancang manusia ataupun yang sudah terkomputerisasi untuk menyajikan informasi dengan mengidentifikasi, merangkai, menganalisa dan menggolongkan, melaporkan transaksi terjadi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan dengan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penjualan barang dagang oleh perusahaan. Dan untuk sistem informasi penjualannya kan bagian pembeliannya udah beli gitu ya, udah beli barang, terus apa-apa saja yang diperlukan dan untuk dijual, dan yang penjualannya itu nanti kan dicatat apa saja sih barang yang sudah terjual, apakah sama dengan pembeliannya atau melenceng dari sisi pembeliannya.
dan apa-apa saja sih yang dijual gitu untuk perusahaan ini, dan apa-apa saja yang sudah laku. Kan misalkan dari si pelanggan si PT Graha Kimia ini membeli sesuatu, nah kan nanti ditulis apa-apa aja yang dia si pelanggan ini apa saja yang dipesan dari si PT Graha. Nah nanti si PT Graha ini kan memasukkan penjualan ini barang-barang apa saja yang dipesan. Nah nanti pasti suatu saat ada barang yang kosong nanti. Nah itu di sistem penjualan untuk barang yang kosong itu akan menjadi sebuah pendingan gitu, nanti bisa dikirim kembali ataupun di stop pembeliannya. Dan untuk variabel dependent yang kedua adalah variabel dependent. Variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang mampu dipengaruhi atau yang menjadi faktor akibat adanya variabel dependent. Variabel dependent ini yang digunakan dalam penelitian yaitu aktivitas pengolahan kas. Efektivitas pengolahan kas menyangkut derajat keberhasilan suatu perusahaan dalam kebijakan dan prosedur melindungi aset perusahaan. Dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan secara akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan yang telah diikuti. Jadi, untuk efektivitas pengolahan kas, jadi selama pembelian dan penjualan berlangsung, apakah pengolahan kasnya itu secara efektif atau tidak, karena takutnya nanti pembelian kita terus-terusan beli barang sedangkan penjualannya hanya sedikit dan melenceng dari apa yang dibeli, dan mengakibatkan perusahaan itu rugi. Dan karena misalkan sudah terkomputerisasi, bagian pembelian akan merekap apa saja sih yang harus dibeli dan menjadikan itu sebagai stok persediaan, sedangkan sebagian penjualan harus gencar menjual apa saja yang stok yang sudah tersedia dan apa saja yang sudah dibeli dari bagian pembelian, agar seimbang antara penjualan dan pembelian dan menjadikan efektivitas pengolahan kas yang terkendali dan tidak ada miss itu nanti. Misalkan yang pembelian beli barang terus tapi si penjualannya hanya sedikit dari persediaan barang, jadi perusahaan juga rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Anggia Septiani akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Teknik analisis data dibagi menjadi 5. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Yang kedua ada uji reliabilitas, yang menurut Ghazali, reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah analisa linear berganda. Analisa linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 dan selanjutnya dengan variabel independen Y. Uji hipotesis. Uji T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Uji kelayakan model. Uji F atau yang sering disebut dengan kelayakan model digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada penelitian yang berarti layak untuk diuji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Jainuddin. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan ya. Pembahasannya itu tentang hasil uji analisis tagihan liar. Oke, sebelumnya telah diketahui bahwa T tabelnya itu 1630. Nah, dalam pengujian kali ini, apabila signifikannya kurang dari 0,05, maka uji analisis ini bisa
maka uji analisis ini diterima, yang artinya masing-masing independen secara individual dapat mempengaruhi variabel dependent. Oke, kita lihat di signifikannya, yaitu di tabel itu 0,004, artinya lebih kurang dari 0,005, sehingga hasil uji analisis ini itu dapat diterima ya. Oke, bisa kita lihat di nomor 1 ada sistem informasi akuntansi pembelian. Di sebelah kanannya yaitu ada T hitungnya sebesar 3958, di mana T tabel ini lebih besar dari diketahui bahwa T hitungnya itu 3958 lebih besar dari T tabelnya yaitu 1630, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem informasi akuntansi pembelian terhadap efektivitas pengelolaan kas. Sama halnya dengan sistem informasi akuntansi penjualan, di mana T hitungnya 4729 lebih besar dari T tabelnya 1630, di mana sistem informasi akuntansi pembelian juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kas, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang sebelumnya PT Graha Kimia Sentosa yang masih menggunakan sistem manual, di mana semua pelaporannya itu dilakukan secara manual ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kas di PT Graha Kimia Sentosa. Sekian yang bisa kami presentasikan. Semoga menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.